kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau, urapan rohmu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali dulu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus berkemurahan bagi kita dari waktu ke waktu. Saudaraku, hingga sampai pada malam ini di tengah-tengah ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, supaya kiranya akan terus semakin melengkapi, mempersiapkan kita, bahkan membawa kita terus kepada gairah semangat rohani, kepada pertumbuhan rohani, pengertian yang lebih dalam, pengenalan akan Tuhan yang terus semakin bertambah-tambah. Biarlah kiranya segala pujian, pengagungan yang sudah kita persembahkan, layak kita persembahkan bagi Yesus Kepala, mempelai pihak surga yang sungguh mengasihi kita. Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya melalui kitab Wahyu, saudaraku, supaya kita betul-betul mengerti, memahami apa yang terjadi atau apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Yang melalui kitab Wahyu betul-betul kita mengerti, saudaraku, situasi akhir zaman ini. Dan kita melihat dari Wahyu pasal yang ke-11, pasal 12 sampai kepada pasal 13, ada 3 binatang yang muncul. Ya, Tuhan menyebutkan dalam firman nubuat ini dengan istilah binatang, saudaraku, ya, karena tidak memiliki pengertian rohani. Dan binatang yang dimaksudkan di situ yang pertama-tama menunjuk kepada iblis, yang kedua kepada antikristus, dan yang ketiga kepada nabi palsu. Iblis disebutkan binatang yang muncul dari jurang maut dan tampil dengan tanda, dikatakan dalam Wahyu 12, seperti ular naga tua yang besar, yang merah padam, berkepala 7, bertanduk 10. Ya, saudara yang terkasih, kita sudah melihat apa yang dimaksudkan dengan kata iblis ataupun diabolos. Demikian juga binatang yang kedua, yaitu binatang yang muncul dari dalam laut, yaitu lautan manusia. Ya, saudara yang terkasih, di mana ini menunjuk kepada antikristus yang nanti akan memerintah di dunia ini selama 3,5 tahun ketika pemimpinnya itu sudah muncul. Kapan itu muncul? Ketika gejolak politik melanda dunia ataupun bangsa-bangsa. Saya sudah terangkan akal hal ini. Dan berlanjut kepada binatang yang ketiga dalam Wahyu 13 dari ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-18. Yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi. Penampilannya seperti seekor anak domba, namun cara bicaranya seperti ular naga. Ya, saudara yang terkasih, kita sudah perhatikan pada minggu yang lalu dari ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Malam ini kita akan melihat dari ayat 13 sampai kepada ayat 18. Sekali lagi, binatang yang keluar dari dalam bumi ini menunjukkan atau menyatakan nabi palsu. Ayat 11 itu penampilannya. Ya, dikatakan seekor binatang yang keluar dari dalam bumi, bertanduk 2, sama seperti anak domba, namun ia berbicara seperti seekor naga, katanya. Dan seluruh kuasa dari binatang yang pertama atau antikristus itu dijalankan ya oleh nabi palsu ini. Ya. Dan malam ini kita lihat ayat 13 sampai kepada ayat 18. Saya minta dibacakan dulu. Demikian firman Tuhan. Ya.
Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Terus, Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. ya, Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ya, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. terus, Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi ya, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, terus, namun yang tetap hidup itu. ya, terus, Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, ya, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, terus, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. ya, Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, ya, kaya atau miskin, terus, merdeka atau hamba, ya, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, ya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual terus, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ya, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. ya, Yang penting di sini ialah hikmat. hikmat, terus, Barang siapa yang bijaksana, terus, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, ya, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, terus, dan bilangannya ialah 666. bilangannya 666. Ya, saya minta sebentar dipersiapkan gambarnya, dimulai daripada gambar ular naga tua, ya, yang menunjuk kepada iblis, saudaraku, supaya kita lihat sebentar bagaimana kuasa itu diberikan kepada antikristus. Nah, perhatikan saudaraku, sambil gambarnya dipersiapkan, Wahyu pasal 13 dalam ayat yang keempat, ya, dikatakan ular naga tua ataupun iblis memberi kuasa kepada binatang yang muncul dari dalam laut. Ya. Sekali lagi, ular naga tua memberikan kuasa kepada binatang yang muncul dari dalam laut. Itu Wahyu 13 ayat 4. Boleh dibacakan sebentar? Demikian. Boleh dibacakan sebentar, ya. Dan mereka menyembah naga itu, Terus, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, ya, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, ya, siapakah yang sama seperti binatang ini, ya, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? ya. Mana gambarnya? Gambarnya saja ditampilkan. Ya, ular naga tua ini, ya, saudaraku, yang muncul mulai dari Wahyu pasal 7, pasal 9, pasal 11 sampai kepada Wahyu pasal 12. Ya, binatang ini, ya, saudaraku, memberikan kuasa. Sekali lagi, ya, ini adalah iblis. Ya, iblis, ular naga tua atau iblis ini memberikan kuasa kepada binatang yang muncul dari dalam laut. Itu ayat 4 tadi. Kita sudah baca, ya, saya ulang sedikit, saudaraku. Dan mereka menyembah naga itu atau iblis, ya, karena ia atau iblis memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Binatang yang dimaksudkan adalah binatang yang muncul dari dalam laut ataupun antikristus. Dan mereka menyembah binatang itu atau antikristus sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, jadi iblis memberikan kuasa kepada, ya, iblis ataupun ular naga tadi memberikan kuasa kepada binatang yang muncul dari dalam laut, yaitu antikristus. Lalu antikristus ini memberikan kuasa kepada nabi palsu. Ya. Itu ayat 12. Ayat 12 dibacakan dulu, tetap saja gambarnya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama ini dijalankannya di depan matanya. Seluruh kuasa binatang yang pertama ini ataupun antikristus ini dijalankan oleh nabi palsu. Ya, terus. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, ya, yang luka parahnya telah sembuh. Iya. Nah, jadi nabi palsu, ya saudaraku, nabi palsu itu menerima kuasa dari antikristus.
Sehingga melalui nabi palsu, antikristus ini pun disembah. Dan nanti akan dibuat patungnya untuk disembah. Semua orang yang tidak mau menyembah kepada patung itu, nanti akan disiksa sampai dibunuh. Ya, ini nabi palsunya. Ya, yang tampil bagaikan seekor anak domba, bertanduk dua, dan bicaranya seperti naga ataupun iblis. Ya, saudara perhatikan, kuasa dari iblis diberikan kepada Kristus. dari antikristus kepada nabi palsu. Maka nabi palsu mengarahkan semua manusia atau orang-orang yang disesatkan untuk menyembah kepada antikristus, dan antikristus mengarahkan penyembahan kepada iblis. Ya, jadi sebenarnya inti daripada penyesatan itu adalah mengalihkan perhatian manusia supaya manusia itu tersesat. Mengalihkan perhatian manusia supaya manusia itu menyembah kepada iblis. Melalui antikristus, melalui nabi palsu. Itu sebenarnya yang menjadi intinya. Penyembahan. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, iblis nanti berhasil. Iya, iblis berhasil memposisikan dirinya, menyamakan dirinya dengan Allah, dan merebut penyembahan itu dari manusia, yang walaupun waktunya itu sangat singkat, hanya 3,5 tahun. Iya, hanya 3,5 tahun. Jadi kuasa dari iblis kepada antikristus, dari antikristus kepada nabi palsu. Kita melihat nabi palsu akan muncul. Dan Yesus sendiri sudah banyak menyampaikan firman nubuat bagaimana munculnya nabi palsu. Baik Mesias-Mesias palsu, saudaraku, akan muncul. Tetapi saya kutip satu ayat sebentar dari Injil Matius saja. Dari Injil Matius, dari pasal yang ke-7 ya. Dari pasal yang ke-7, dari ayat 15 saja. Dari ayat 15. Demikian firman Tuhan. Iya. Hal pengajaran yang sesat. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Ya, jadi tampilannya seperti domba. Domba itu dalam ibadah raya saya sampaikan adalah salah satu binatang yang lemah. Ya, jadi dalam kelemahannya ia akan muncul untuk mempengaruhi banyak manusia untuk mengalihkan penyembahan kepada iblis. Ya, terus. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tetapi mereka sesungguhnya dikatakan adalah serigala yang buas. Ya, kalau ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, saudara yang terkasih, Yesus sendiri menubuatkan bahwasanya akan muncul nabi-nabi palsu yang sifatnya menyesatkan. Nah, dalam Wahyu pasal yang ke-13 dari ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-18. Binatang yang keluar dari dalam bumi dengan tampilan seperti domba ini, ya, menunjuk kepada nabi palsu. Apa yang dilakukan oleh nabi palsu? Kita perhatikan di situ ada 3 hal yang dilakukannya untuk mengalihkan perhatian manusia, menarik perhatian manusia, menyesatkan manusia. Ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama-tama mengadakan tanda-tanda ajaib. Apa? Mengadakan tanda ajaib. Mengadakan tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib. Itu yang pertama.
Ya, yaitu ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayat 14. Ya. Lalu yang kedua yang dilakukannya itu ayat 15. Ya, memberikan nyawa kepada patung binatang. Apa yang kedua? Memberikan nyawa kepada patung binatang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dari ayat 16 sampai kepada ayat 18, yaitu memberikan tanda atau cap untuk perdagangan. Memberikan tanda atau cap untuk perdagangan. Ya, ini dilakukan oleh nabi palsu. Ya, saudara bayangkan kalau perdagangan pun sudah dikuasai, diberikan cap, tanda. Ya, kalau tidak diberikan cap, tanda, itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual. Ya, nabi palsu. Kita akan perhatikan satu persatu, saudara, supaya kita betul-betul mengerti dengan baik. Ayat yang ke-13 sampai kepada ayat 14. Nah, dikatakan begini, saya ulang kembali. Dan ia ataupun binatang yang keluar dari dalam bumi ini, ya, atau kalau saya terjemahkan, nabi palsu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya, di depan mata semua orang, ya. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang atau antikristus, namun yang tetap hidup itu. Jadi ayat 13 sampai kepada ayat 14, binatang ini akan mengadakan tanda-tanda ajaib. Ya, mujizat untuk membelokkan arah pandangan manusia sehingga manusia itu tersesat. Hal ini memang seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Ya, manusia itu tersesat. Kenapa Tuhan izinkan? Ya, nabi palsu ini memiliki kuasa untuk mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Karena manusia, perhatikan, tidak mencintai kebenaran. Ya, karena manusia tidak mencintai kebenaran. Karena manusia tidak mencari kebenaran. Ya, ini yang pertama. Karena kebenaran itu ada kaitannya dengan penyembahan. Sekali lagi, kebenaran itu ada kaitannya dengan penyembahan. Orang kalau tidak menerima kebenaran, tidak memahami kebenaran, seseorang kalau tidak cinta kepada kebenaran, nanti penyembahannya pun salah. Ya, penyembahan yang benar pun rusak. Kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua kan sangat jelas. Ya, menyatakan, ya, kenapa Tuhan menyerahkan mereka untuk tersesat? Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Ya, ini dulu kita perhatikan. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 9. Demikian,
Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis Ya, dan pekerjaan akan iblis. disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, ya. dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, Terus, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran ya, yang dapat menyelamatkan mereka. ya, ya. Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, itu yang menjadi inti. Kenapa mereka dibiarkan Tuhan tersesat? Itu persoalannya. Nah, saudara, kita lihat sekali lagi. Ya, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Si pendurhaka, antikristus dan nabi palsu. Ya. Mujizat yang dilakukannya itu adalah pekerjaan iblis. Nah, lihat ya urutannya supaya kita mengerti. Iblis memberi kuasa kepada antikris, antikris memberikan kuasa kepada nabi palsu, nabi palsu mengadakan mujizat-mujizat, kuasanya dari iblis. Iya. Jadi sebenarnya iblis yang melakukannya. Ya. Sebenarnya itu adalah pekerjaan iblis. Ya. Hanya dari iblis kepada antikris, antikris kepada nabi palsu. Nabi palsu mengadakan mujizat-mujizat. Ya. Untuk mengarahkan, untuk menyesatkan, untuk mengalihkan pandangan manusia dari kebenaran. Sehingga nanti manusia itu fokus kepada tanda-tanda, kepada mujizat-mujizat, kepada keajaiban-keajaiban. Iya, kita lanjutkan. Ya, dan akan disertai, mana tadi ayat 9? Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Palsu ya? Mujizat palsu. Ya, ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Jadi sudah ditentukan akan binasa. Ya, orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Yang walaupun masih ya ada kesempatan sebenarnya untuk hidup, ya mungkin juga masih masuk gereja, tidak menutup kemungkinan mungkin masih terlibat juga dalam pelayanan, ya kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi sudah ditentukan untuk binasa. Kenapa ditentukan untuk binasa? Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, itu persoalannya. Ya. Mereka tidak menerima dan tidak mengasihi, tidak mencintai kebenaran yang dapat menyelamatkan. Apakah orang bisa masuk gereja tetapi tidak menerima kebenaran? Bisa. Apakah orang bisa masuk gereja tetapi tidak cinta dengan kebenaran? Bisa. Apakah orang bisa melayani tetapi tidak cinta dengan kebenaran? Bisa. Ya, banyak orang cinta pelayanan tetapi tidak cinta kebenaran. Ya, cinta pelayanan tetapi tidak cinta kebenaran. Ya, suka ibadah tapi tidak cinta dengan kebenaran. Oleh sebab itulah maka Tuhan izinkan mereka tersesat. Tuhan biarkan. Kalau kita cinta dengan kebenaran, kita mencari kebenaran, kita rindu dengan kebenaran, andai pun ada yang berusaha menyesatkan kita, Tuhan bisa cegah. Tuhan bisa lindungi. Kalau dalam kitab Yudas kan
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Allah Tritunggal itu akan melindungi, berkuasa menjaga, memelihara kita. Supaya jangan sampai kita jatuh, tersandung. Jangan sampai kita binasa. Baik juga dalam kitab Tesalonika, Tuhan berkuasa menjaga segenap roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sampai hari kedatangannya kembali. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang masih tetap cinta dengan kebenaran. Amin. Ya, terus ayat 11. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan Dusta. Ya. Jadi perhatian manusia itu dialihkan dari kebenaran kepada dusta. Sehingga manusia itu percaya akan dusta. Percaya mujizat-mujizat palsu. Percaya tanda-tanda ajaib palsu. Ya. Percaya pelayanan palsu. Ya. Diawali dari mana? Tidak cinta dengan kebenaran. Tidak rindu dengan kebenaran. Tidak mencari kebenaran. Maka Tuhan biarkan. Bahkan terus berlanjut ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan jahat. Tidak suka dengan kebenaran. Tapi suka dengan kejahatan. Jadi kenapa Tuhan biarkan mereka tersesat? Karena mereka tidak menerima kebenaran dan tidak cinta dengan kebenaran. Ya. Mereka tidak mencari kebenaran. Tapi apa yang mereka cari? Yang mereka cari itu tanda-tanda. Mujizat-mujizat. Yesus dengan begitu keras menegur orang-orang yang hanya mencari mujizat ataupun tanda-tanda. Sangat terlalu banyak ayat, ya saudaraku, orang-orang yang datang kepada Yesus untuk meminta tanda-tanda. Baik dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya kutip beberapa ayat dulu sebentar. Mulai dari Injil Matius dulu. Matius pasal 12 ayat 38. Matius 12 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Ya. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ya. Siapa yang datang? Ahli Taurat. Ahli Taurat Dan orang dan Farisi. orang-orang Farisi. Mereka datang dan menjumpai Yesus langsung. Mereka berkata, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi apa kata Yesus? Tetapi jawabnya kepada mereka, Ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya. Apa tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus itu adalah angka 3. Ya. Nabi Yunus itu ada 3 hari dalam perut ikan. Ya. Itu tanda yang diperlihatkan oleh Yesus. Ya. Itu menunjukkan kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ia mati, ia ada di perut bumi. Sama seperti Yunus ada dalam perut ikan. Tapi hari yang ketiga Yesus bangkit. Sama seperti Yunus. Setelah 3 hari dalam perut ikan, ia dimuntahkan. Jadi kepada orang Farisi dan ahli Taurat, tanda itu yang diperlihatkan tanda kematian dan kebangkitannya.
Tapi walaupun Yesus sudah mati dan bangkit, juga mereka tidak percaya. Ya. Jadi ketika mereka meminta tanda kepada Yesus, Yesus tegur dengan begitu keras. Pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1. Matius 16 ayat 1. Demikian. Ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Ya. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ya, datang lagi dan mencoba Yesus. Mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari surga. Ya, kalau engkau anak Allah, kalau engkau betul-betul Allah, perlihatkanlah tanda kepada kami dari surga. Jadi mereka selalu meminta tanda, selalu meminta tanda. Baik dalam kitab Markus, dalam Injil Lukas, sampai kepada Injil Yohanes. Sekarang saya ikuti dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 18. Yohanes 2 ayat 18. Demikian. Ya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Ya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ya. Mereka menantang Yesus. Tanda apa yang bisa engkau tunjukkan kepada kami? Ya, ingat ya, orang-orang Yahudi ini selalu meminta tanda. Sebenarnya orang-orang yang selalu meminta tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat adalah orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Pasal 4. Pasal 4. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 48. Demikian. Iya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Maka Yesus tegur mereka. Percuma aku mengajar, percuma aku lakukan ini, sebab kalau kamu tidak melihat tanda, kamu tidak akan percaya. Jadi mereka hanya meminta tanda-tanda. Saudara yang terkasih, zaman akhir ini, betapa sulitnya manusia untuk percaya. Zaman akhir ini, betapa sulitnya manusia untuk bisa menerima kebenaran. Zaman akhir ini, betapa sulitnya manusia itu diyakinkan. Sehingga banyak manusia nanti akan meminta tanda, bukti. Maka pada waktu itulah nanti akan muncul nabi palsu. Sehingga nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat palsu. Dan banyak orang nanti akan dialihkan perhatiannya. Banyak orang nanti akan dialihkan kehidupan rohaninya. Banyak orang nanti akan dialihkan penyembahannya dari kebenaran kepada kepalsuan. Dari penyembahan seharusnya kepada Allah dialihkan kepada iblis. Sekarang ini saja sudah banyak orang sulit untuk diyakinkan. Berbahagialah orang yang tetap percaya sekalipun tidak melihat. Amin. 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 Ya. Jadi orang yang selalu haus dengan tanda-tanda ini sebenarnya adalah bukti ketidakpercayaan. Tak yakin. Maka tadi saya sampaikan, sekarang ini sangat sulit untuk meyakinkan manusia tentang kebenaran.
Rasul Paulus menyampaikan begini kepada jemaat di Korintus. Orang-orang Yahudi selalu meminta tanda, mencari tanda. Sedangkan orang Yunani itu selalu mencari hikmah, pengetahuan. Segala sesuatu itu harus masuk akal. Kepintaran. 1 Korintus 1 ayat 22. Saya minta nanti dipersiapkan terjemahan. 1 Korintus 1 ayat 22. Demikian, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Iya. Orang-orang Yahudi itu selalu menghendaki tanda. Ya. Maunya segala sesuatu itu ya mujizat, tanda-tanda ajaib. Ya. Itu yang selalu dicari oleh orang-orang Yahudi. Tetapi beda dengan orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani selalu mencari hikmat, kepintaran, segala sesuatu yang masuk akal, logika. Kalau tidak masuk logika, oh ini enggak bisa diterima oleh orang Yunani. Ya. Maka dua hal ini ya, juga sangat ya mempengaruhi kehidupan orang-orang di zaman akhir. Kalau tidak mencari tanda mujizat-mujizat, sesuatu itu kebenaran itu harus masuk akal. Maka sangat sulit meyakinkan. Apalagi anak-anak muda sekarang. Ya, saudaraku. Nah, oh ini sangat sulit. Nah, kalau tidak seperti orang Yahudi, seperti orang Yunani. Ini persoalannya. Ya, bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti, Ya, dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan dunia ini. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu selalu meminta tanda, bukti, keajaiban, mujizat-mujizat. Ya. Kalau orang sembuh, kalau orang sakit tidak sembuh, oh dia tidak yakin. Kalau orang mati tidak bangkit, dia tidak yakin. Ya. Kalau tidak terjadi keajaiban, oh dia tidak yakin. Beda dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani, ya selalu segala sesuatu itu harus masuk akal. Kebijaksanaan dunia, hikmat dunia, kepintaran dunia. Itu yang dicari. Ya, maka kalau kebijaksanaan dunia atau hikmat dunia itu selalu masuk akal. Kalau tidak masuk akal, baginya itu bukan kebenaran. 5 roti 2 ikan yang makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, masuk akal? Tidak. Bagi orang Yunani itu tidak bisa diterima. Ya, bagi orang Yunani harus ada rumusnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau dikatakan 1 tambah 1 sama dengan 1, ya itu konsep nikah kekristenan, Yunani tidak bisa terima. Maka Rasul Paulus sampaikan, orang-orang Yahudi selalu meminta tanda sebagai bukti. Sedangkan orang-orang Yunani selalu mencari kebijaksanaan ataupun hikmat dunia. Terjemahan sederhana? Terjemahan sederhana? Karena orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti, Ya. sedangkan orang yang bukan Yahudi tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai hikmat. Ya, mereka tidak mau percaya. Ya. Kalau orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan apa
Karena mana ini? Karena orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti, sedangkan orang bukan Yahudi atau Yunani tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai hikmat, sebagai kepintaran, sebagai kebijaksanaan. Ya. Bukankah hal yang seperti ini juga di zaman kita ini yang sangat dituntut? Sangat sulit sekali untuk meyakinkan orang yang pakai logika. Ya. Dan betapa banyaknya orang tidak lagi percaya terhadap kebenaran. Saudara yang terkasih, selalu meminta tanda. Tidak mencari kebenaran. Tidak meminta kebenaran. Harusnya orang percaya itu kan mencari kebenaran. Kalau kita misalkan mengajarkan, ya, kalau pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai kepada pasalnya yang keempat kan ditujukan kepada anak-anak. Ya, artinya orang yang tidak berpengalaman. Ya, orang yang merasa dirinya, ya saudaraku, belum memiliki apa-apa, belum punya pengetahuan. Ya, orang yang merasa dirinya masih butuh diajar. Maka selalu dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan. Apa tujuannya? Supaya beroleh hikmat. Hikmat yang dari atas. Ya. Lalu di pasal 23, ayat 23-nya, itu dikatakan, belilah kebenaran. Dan kalau engkau sudah mendapatkannya, jangan jual. Ya. Artinya saudaraku, untuk mendapatkan kebenaran itu, harus ada harga yang harus kita bayar. Ya. Kebenaran itu tidak secara spontan atau secara mujizat kita tahu kebenaran kita. Ada harga yang dibayar. Untuk memahami ayat demi ayat, ada harga yang harus dibayar. Untuk kita bisa mengerti kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Ya. Saya selalu menyampaikan, saya untuk mengerti, memahami satu ayat saja, itu tidak gampang. Ya. Kadang untuk satu ayat, saya harus baca terjemahan-terjemahan. Hanya satu ayat. Ya. Untuk mengerti satu ayat. Kadang saya baca terjemahan, baca sehari-hari. Terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan sederhana, terjemahan King James Version, ya, terjemahan bahasa daerah, belum lagi terjemahan-terjemahan lain. Satu ayat saja kalau saya harus baca 5 terjemahan, saudara bayangkan, ya, untuk mengerti 10 ayat. Ya. Belum lagi yang lain. Sumber-sumber yang lain. Hanya untuk mengerti satu ayat. Maka Amsal pasal 23 ayat 23 ini mencatat. Demikian, Ya. belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya, beli. Ya, arti beli di situ bayar harga. Ya. Kalau kita membeli sesuatu kan ada harga yang harus kita bayar kok. Amin. Ya kan? Amin. Ya, ada harga yang harus kita keluarkan. Jadi bukan dengan gratis. Saya menyampaikan ini bukan bicara tentang uang, tidak. Ya, jangan nanti saudara kira, ya, khotbah saya ini dibayar dengan uang, bukan. Ya.
Tetapi apa yang kita dengar atau kebenaran yang kita dengar itu tidak cukup hanya sekedar kita dengar. Saudara, lalu kita mengerti, tidak. Tapi ada harga yang harus dibayar. Saudara juga harus berjuang. Baik mungkin melalui video, saudara bisa dengar berulang-ulang. Saudara mungkin punya buku catatan, saudara baca berulang-ulang. Saudara renungkan, saudara pelajari, saudara gali kembali. Kalau kita mau mengerti kebenaran itu dengan baik, ya, belilah kebenaran, jangan menjualnya. jual. Ya, jangan dijual. Apa yang dimaksudkan dengan jual? Kalau kita menjualnya, kita mengalihkan kepada orang lain. Bukan menjadi milik. Kalau kita menjualnya untuk mendapatkan keuntungan jasmani, mengorbankan yang rohani demi yang jasmani, saudara tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran. Ya. Saudara yang terkasih, kembali kita perhatikan. Orang-orang Yahudi selalu menginginkan tanda. Beda dengan orang Yunani, ya, selalu mencari hikmat dunia, pengertian dunia, segala sesuatunya itu harus masuk akal. Yesus menegur orang-orang yang hanya mencari tanda, menginginkan tanda, bukan mencari kebenaran. Bukan haus akan kebenaran, tetapi mereka hanya selalu menginginkan tanda-tanda bukti. Ya. Roh Kudus juga itu mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda. Sama seperti nabi palsu. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, nabi palsu ini muncul tampil ya dengan pekerjaannya sebenarnya adalah perlawanan terhadap Roh Kudus. Tetapi ingat, Roh Kudus juga mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, tetapi tujuannya untuk membawa kita kepada ketaatan. Supaya kita belajar untuk taat. Kalau Roh Kudus memperlihatkan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, supaya kita belajar untuk taat. Ya. Kitab Roma 15 ayat 18. Ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, Ya. kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus Apa olehku, yang telah dikerjakan Kristus olehku, terus, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, iya, oleh perkataan dan perbuatan. iya, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi taat dalam perkataan, taat dalam perbuatan. Amin. Amin. Ya, perhatikan kelanjutannya terus 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Iya. dan oleh kuasa Roh, Iya. demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem Terus. sampai ke Ilirikum, Iya. aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Iya. Jadi tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tujuannya supaya bangsa-bangsa yang mengalami tanda-tanda ajaib dan mujizat itu taat. Bisa ditangkap? Amin. Iya. Saya kutip sekali lagi ayat 18, perhatikan.
Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Ya, dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ya, untuk membawa bangsa-bangsa lain, ya, memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan melalui perkataan dan perbuatan. Amin. Amin. Ya. Maka dalam ayat 19 dikatakan tadi, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, supaya kita ini belajar untuk taat. Baik dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan. Taat kepada apa? Kepada kebenaran. Ya. Kepada kebenaran. Jadi tidak hanya mencari tanda-tanda mujizat-mujizat ini. Orang yang hanya merindukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, ini orang yang sangat mudah tersesat. Ya. Walaupun mujizat-mujizat itu memang betul-betul terjadi. Jauh sebelumnya, pada zaman Musa, Tuhan juga sebenarnya sudah pernah mengingatkan umat Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima itu. Kalau di tengah-tengahmu, di antaramu ada seorang nabi atau seorang pelihat, ya, mengadakan tanda-tanda ajaib, ia juga bernubuat, dan apa yang disampaikannya itu terjadi. Tetapi, ya, itu ada kata tetapinya. Tetapi, ya, akhirnya engkau memberontak kepada Allah. Engkau tidak menyembah kepada Allah. Maka itu adalah nabi palsu. Ya, nabi palsu. Maka banyak orang melayani tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, tetapi mengadakan perlawanan, pemberontakan. Itu sebenarnya bukan kebenaran. Orang yang melayani dalam kebenaran itu mengadakan damai sejahtera. Orang yang melayani dalam kebenaran itu tidak akan mendatangkan perpecahan. Orang yang melayani dalam kebenaran itu, saudaraku, itu akan mendatangkan berkat. Jadi jangan pikir ya kalau terjadi mujizat semua itu benar, tidak selama. Orang yang memberontak pun bisa mengadakan mujizat. Ulangan pasal 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, Ya. dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Siapa katanya? Nabi atau seorang pemimpi. Seorang nabi atau seorang pemimpi atau pelihat. Ya, sama. Nah kalau dulu ya zaman nabi-nabi, ya, biasanya yang sering mimpi-mimpi itu, mendapat mimpi itu adalah ya terus. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, ya, nubuatannya terjadi, mimpinya terjadi. Ya, yang dikatakannya itu terjadi terus.
Dan ia membujuk, Ya, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, ya. dan mari kita berbakti kepadanya. Tetapi akhirnya memberontak. Perlawanan. Dan yang paling parahnya, penyembahannya atau berbakti. Berbakti kan saudara ini berbicara tentang ibadah ataupun penyembahan. Amin. Penyembahannya yang seharusnya kepada Allah yang hidup, ini sudah beralih kepada yang lain. Karena memang setan sasarannya menarik penyembahan kepada kita. Dengan cara mempengaruhi, mengalihkan pandangan manusia yang seharusnya kepada kebenaran, beralih kepada tanda-tanda mujizat-mujizat. Ya, terus. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Terus. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui, Ya. apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, ternyata tanpa sepengetahuan kita, kadangkala di luar kesadaran kita, Tuhan pun izinkan kita mengalami ujian. Ya kan, diuji toh. Apakah kita memiliki komitmen yang kuat, yang teguh? Apakah kita terpengaruh? Apakah kita tahan uji? Apakah kita terseret? Nabi ini berkata, mari ikut aku, ikut dewaku, ikut Allahku, ikut pelayananku. Waduh. Tidak lain tujuannya hanya untuk mengalihkan penyembahan. Walaupun apa yang dikatakan oleh Nabi ini terjadi, tetapi ia menarik perhatian. Menarik perhatian. Kan begitu tadi katanya. Coba sekali lagi dulu. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Namun ada lanjutannya. Dan ia membujuk. Kalau saya terjemahkan, dan ia mempengaruhi, dan ia memperdaya engkau, dan ia mengalihkan perhatianmu, mengalihkan ibadahmu, mengalihkan penyembahanmu, mengalihkan pelayananmu. Cukup jelas toh? Maka jangan mudah terpengaruh dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Tapi carilah kebenaran. Amin. Rindukanlah kebenaran. Amin. Hauslah terhadap kebenaran. Dan kalau engkau sudah mendapatkan, jangan jual. Jangan korbankan kebenaran itu hanya demi keuntungan jasmani. Jangan korbankan kebenaran itu hanya demi keuntungan sesaat. Jangan korbankan kebenaran itu hanya demi kehormatan dunia. Kalau engkau sudah mendapat kebenaran, jangan jual. Justru untuk mendapat kebenaran itu pun harus ada harga yang harus dibayar. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang dilakukan oleh nabi palsu? Yang pertama-tama mengadakan Mujizat. tanda-tanda ajaib dan Mujizat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh nabi palsu? Tadi dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-15, yaitu memberikan nyawa kepada patung binatang.
Itu ya, ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nabi palsu memberikan nyawa kepada patung untuk lebih meyakinkan orang-orang. Maka nabi palsu ini juga memberikan nyawa kepada patung binatang ini. Kembali saya mau sampaikan, semua ini adalah atas seizin memberikan nyawa. Apakah iblis bisa memberikan nyawa? Kembali, atas seizin sebenarnya yang bisa memberikan nyawa hidup adalah Roh Kudus. Yang bisa menghidupkan itu adalah Roh Kudus. Tetapi untuk menandingi pekerjaan Roh Kudus, maka nabi palsu pun memberikan nyawa. Kan hanya Roh Kudus yang bisa membangkitkan dari kematian, toh. Amin. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11. Jikalau roh dia, roh Kristus itu yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga berdiam di dalam dirimu, maka roh itu juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Ya. Dan jika roh dia atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam. Ya. Jadi Roh Kudus yang memberikan hidup, membangkitkan dari kematian. Untuk menandingi pekerjaan Roh Kudus, maka nabi palsu ini juga memberikan nyawa kepada patung binatang ini. Jadi jangan heran nanti kalau patung-patung pun saudaraku bisa bernyawa. Nah, kalau dulu pernah patung mengeluarkan air mata, di dunia gempa. Saudara pernah dengar atau ingat cerita itu? Ada patung ibu-ibu yang mengeluarkan air mata. Dunia gempa. Lalu mulai terjemahan. Dikatakan bahwasanya, oh, dia sedang menangisi manusia yang berdosa. Sehingga perhatian manusia bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada. Jadi jangankan patung mengeluarkan air mata, saudaraku, patung pun bisa bernyawa. Kalau patung bicara, patung berjalan seperti robot, kan banyak. Jadi patung itu bernyawa. Iblis bisa memberikan nyawa atas seizin Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan, ya, kalau soal nyawa itu tidak terlalu sulit. Yang paling sulit itu adalah menghidupkan roh. Apa? Menghidupkan roh. Kalau soal nyawa, binatang pun punya nyawa. Tapi binatang tidak memiliki roh yang hidup. Binatang punya nyawa. Jadi kalau patung punya nyawa, oh ini tidak terlalu mengherankan. Sebenarnya yang sangat mengherankan itu kalau rohnya hidup. Sehingga bisa terkoneksi dengan Allah. Rohnya hidup.
Sehingga ada gairah menyembah Allah. Rohnya hidup. Sehingga rindu dan cinta terhadap kebenaran. Saudara punya nyawa? Amin. Saudara punya nyawa? Amin. Saudara punya roh yang hidup? Amin. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau soal punya nyawa, sekali lagi binatang pun punya. Tapi apakah rohnya hidup? Apakah rohnya menyala-nyala? Apakah rohnya bangkit? Apakah rohnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Patung bernyawa, iblis bisa. Tetapi rohnya tidak. Tetapi dunia sangat merindukannya, mencari. Mencari tanda-tanda mujizat, bukan mencari kebenaran. Nyawa yang bisa memberi nyawa, bukan yang membangkitkan. Ada nyawa, tetapi kalau rohnya tidak akan punya gairah untuk menyembah. Saudara punya gairah menyembah karena roh saudara hidup. Tapi kalau saudara hanya nyawa, tidak punya roh yang hidup, rohmu tidak bangkit. Saudara juga tidak punya gairah menyembah. Karena dua hal ini sangat erat kaitannya dengan penyembah. Kebenaran dan roh yang hidup. Maka Injil Yohanes kan sangat jelas. Tuhan mencari orang-orang yang menyembah. Menyembahnya dalam roh dan Kebenaran. Telah tiba saatnya, sudah waktunya katanya. Orang-orang akan datang menyembah Allah. Orang-orang yang bagaimana, yang punya gairah, yang punya semangat, yang datang untuk menyembah. Yang memiliki kebenaran, yang memiliki roh yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kalau hanya punya nyawa tetapi tidak memiliki roh yang hidup, tak punya gairah menyembah. Kalau hanya merindukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, tetapi tidak merindukan kebenaran, tidak akan punya gairah menyembah. Orang datang berbondong-bondong ke gereja, datang kepada hamba Tuhan, kalau hanya mencari mujizat-mujizat, maka rohaninya tidak akan tumbuh. Gairah penyembahannya tidak akan tumbuh. Tetapi kalau kita haus dengan kebenaran, selalu merindukan kebenaran, maka kita akan datang di kaki Tuhan untuk selalu merindukan kebenaran itu dibukakan bagi kita. Jadi bukan hanya soal bernyawa atau tidak bernyawa, tapi bagaimana roh kita itu harus hidup. Haleluya. Haleluya. Iya. Baru yang ketiga. Dari ayat 16, Wahyu 13 ayat 16 sampai ayat 18. Yang ketiga, nabi palsu akan memberikan tanda atau cap untuk perdagangan. Nabi palsu akan memberikan tanda atau cap untuk perdagangan. Tadi capnya dikatakan dalam ayat 18 adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya itu ialah
666. 666. Ya, nanti kita akan melihat dalam pertemuan kita berikutnya ya soal angka ini. Tetapi saya sampaikan dulu, saudaraku, secara garis besar. Tanda ini atau cap ini diberikan untuk perdagangan. Orang yang bisa menjual dan membeli, yang memiliki cap ini. Saya mau sampaikan, sesuatu yang paling menarik perhatian atau keinginan manusia itu adalah keuntungan. Itu? Ya. Sesuatu yang paling menarik perhatian atau keinginan manusia itu adalah Keuntungan. Yang namanya untung, saudara pasti tertarik. Siapa yang mau rugi? Gak mau rugi kan? Gak mau toh? Siapa yang mau untung? Dalam segala hal. Dalam segala hal? Mau untung? Nah. Makanya kadang-kadang kita sulit menyembah. Iya. Ya. Karena hati kita selalu ingin orang yang punya hati menyembah harus yang rugi. Saudara nanti boleh baca itu kitab Mazmur 15 dari ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh menyembah Tuhan? Salah satu poinnya itu dari ayat 4 sampai pada ayat yang kelima. Berpegang kepada Dia sumpah. siap rela rugi karena berpegang pada janji atau sumpah. Jangan makan riba uang. Orang yang makan riba uang tidak akan pernah mampu menyembah Tuhan. Tidak akan berhasil naik ke gunung Tuhan. Saudara yang terkasih, ya. Saya mau sampaikan dulu bahwasanya hal yang paling menarik perhatian ataupun keinginan manusia itu adalah keuntungan. Maka keinginan manusia itu akan menjadi jerat. Keinginan untuk apa? Untuk bicara soal dagang kan, ini kan bicara keuntungan toh. Amen. Saudara berdagang, saudara berjual beli karena ingin Untung. Insya Allah bertiga-tiga rugi. Siapa mau rugi? Tidak ada toh. Jadi kita mau menjual membeli karena Untung. Jadi karena di hati manusia selalu keinginan untuk ini menjadi cerah. Kita Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Demikian. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Apa keinginannya? Untung. Ya. Keinginan manusia itu untung. Maka diperhadapkan dengan pencobaan, ujian. Antara bisa membeli dengan tidak bisa membeli. Antara bisa menjual dengan tidak bisa menjual. Kalau kita mau bisa menjual dan membeli, harus menerima tanda. 6. Kalau tidak bisa menjual ataupun membeli, yang menjadi lawan keinginan. Karena perhatian manusia, keinginan manusia selalu ingin untung. Masih bisa diikuti kan? Amin.
Dari dua ini gejolak dalam hati. Dalam hidup manusia. Kita Yakobus, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan manusia yang ingin untung itu. Ini yang menyeret, menarik. Itu yang memikat. Menarik perhatian. Memikat itu menarik perhatian. Sehingga terus, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka ia mengakibatkan maut, melahirkan kematian, bukan keselamatan. Keinginan manusia itu menjadi satu. Iblis tahu manusia selalu ingin tidak ingin rugi, tidak ingin dihancurkan di dunia, tetapi selalu ingin keuntungan secara materi, selalu ingin keuntungan secara jasmani. Tetapi orang-orang yang menyembah Tuhan, dia rela rugi secara jasmani untuk mendapatkan keuntungan. Iblis betul-betul tahu apa yang terpenting dalam penyembahan. Dimulai tadi yang pertama, kebenaran. Yang kedua, roh yang ketiga, kerelaan kita untuk menjadi korban. Kerelaan kita untuk diremukkan. Kerelaan kita untuk rugi secara jasmani, materi. Supaya kita memiliki penyembahan. Selama hati kita masih menginginkan keuntungan jasmani, materi, sangat sulit kita untuk mengembangkan, meningkatkan penyembahan. Tetapi harus ada kerelaan. Penyembahan yang mantap itu kita bagikan di rumah, bagaikan dihancurkan, bagaikan digiling seperti rempah-rempah, ditunggu sampai habis, sampai tidak terlihat bentuk aslinya. Saya pernah sampaikan dari pelajaran tahun lalu, bagaimana rempah-rempah itu harus digiling, ditunggu halus, sampai tidak terlihat bentuk aslinya. Demikian halnya dengan kita. Bentuk asli kita adalah manusia tadi, yang syarat dengan dosa, penuh dengan keinginan-keinginan yang didorong oleh hawa nafsu. Tetapi kita harus rela bagikan dibunuhkan, dihancurkan, supaya penyembahan kita sampai ke hadirat Allah. Haleluya. Maka saudaraku, sebagaimana tadi saya sampaikan, iblis tahu apa yang terpenting dalam penyembahan. Maka carilah kebenaran. Bangkitkan roh. Roh yang sudah menyala-nyala untuk menyembah Tuhan. Pelihara api. Jangan sampai apimu padam. Biarlah hidup kita yang bagaikan rempah-rempah harus diremukkan.
digiling, ditumbuk sampai betul-betul tidak lagi terlihat bentuk asli keinginan dagingnya, hawa nafsu, supaya penyembahan kita menjadi satu keharuman bagi Allah. Maka di ayat terakhir itu kan dikatakan yang penting adalah hikmat kebijaksanaan. Dalam ayat 18 ini, yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana. Ya, atau saya istilahkan dengan hikmat kebijaksanaan. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 660. Ini sebenarnya adalah menunjukkan kepada angka Mammon. Terhubung dengan saudaraku yang selalu berbicara tentang itu. Hanya orang-orang yang memiliki hikmat yang bisa mengerti, memahaminya. Bicara tentang hikmat, tentu ada dua. Hikmat dunia, hikmat yang dari. Kalau kita Yakobus pasal 3 mencatat hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni. Dua, pendamai. Dua, pendamai. Terus ya, Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ciri-ciri daripada hikmat yang bersumber dari atas, hikmat kebijaksanaan itu mulai tadi dari ayatnya yang ke-17, murni, pendamai, ramah, penuh belas kasihan. Atau saya pilih sebentar terjemahan sederhana. Ayat 17. Demikian firman Tuhan. Allah adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang sempurna. Segala berkat itu turun dari Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit. Tetapi dia bukan seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Sebagai contoh pemberian yang sempurna itu, Allah sudah memilih kita untuk menerima kelahiran baru melalui berita keselamatan yang benar dari Dia, supaya kita yang percaya akan berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Saudara yang berkasih, kalau kita melihat hikmat yang dari atas ini, pertama-tama itu murni, pendamai, ramah, dan seterusnya, sampai menghasilkan buah yang. Coba sekali lagi dulu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang berasal dari atas, ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah dan penurut, ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura. Perbuatan yang baik, tidak memihak dan tidak berpura. Ini hikmat yang dari atas. Tentu hikmat ini bersumber dari kebenaran.
dari firman yang benar, dari ajaran yang benar. Saudara nanti boleh lihat itu dalam Amsal pasal yang ketiga, ya, dari ayatnya yang ke-18. Nah, bahwasanya hikmat kebijaksanaan itu, hikmat yang benar itu, saudaraku, berasal dari ajaran yang benar. Nah, jadi urutannya, kalau ajarannya benar, hikmatnya Benar. Hikmatnya benar. Kalau hikmatnya benar, ia dapat membedakan antara yang palsu atau yang sesat dengan yang benar. Maka tadi kita bercatat, yang penting adalah Hikmat. Jadi kita bisa membedakan mana roh Allah, mana roh antikristus. Dari mana kita memperoleh pengertian? Dari hikmat yang benar. Hikmat yang benar lahir dari ajaran yang benar. Berbahagialah kalau kita menerima ajaran yang benar dan pegang ajaran itu supaya kita beroleh hikmat. Hikmat itulah yang akan menolong kita untuk bisa membedakan, sehingga kita tahu mana roh Allah, mana roh antikristus, mana roh Allah, mana roh dari dunia, sehingga kita tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu yang sifatnya menyesatkan, yang mengalihkan penyembahan. Jangan sampai ibadah kita mantap, pelayanan kita mantap, tetapi penyembahan kita tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ibadah kita mantap. Kita ibadah di mana-mana, kita melayani di mana-mana, tetapi kita tidak terkoneksi dengan surga. Kita tidak memiliki hubungan yang benar. Kalau ada hubungan yang benar, ada hikmat yang benar, murni, tidak ada motivasi-motivasi yang lain. Pendamai, kita bisa berbaur dengan semua, bisa nyatu dengan semua. Amin. Amin. Ya, saudaraku, tidak ada batas, tidak ada jarak. Saudaraku, tidak ada permusuhan, tidak ada orang asing. Semua kita adalah keluarga Allah. Haleluya. Ramah, penurut, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman terhubung dengan